Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Nah, di salah satu konten saya ada yang request minta dibahas motor Suzuki RG Series. Terima kasih untuk Budi Santosa 4644 yang sudah berkomentar di konten saya. Dan buat kalian yang penasaran dengan konten seputar Suzuki, kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar. Terus kalau pengen request motor impian kalian dibahas, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas videonya. Meskipun saat ini adalah era motor 4 tak, tapi nggak bisa dipungkiri kalau pesona motor 2 tak masih terasa sampai sekarang. Walaupun sudah disuntik mati sejak awal tahun 2000-an, penggemar mesin 2 tak masih cukup banyak hingga hari ini. Contohnya komunitas Ereking atau Kawasaki Ninja 2 tak yang masih mudah ditemukan. Dan kalau berbicara motor 2 tak dari Jepang, Suzuki adalah nama yang sering muncul paling awal. Ini bukan tanpa alasan. Di saat pabrikan lain mulai menganggap kalau mesin 2 tak hanya sebagai batu loncatan menuju mesin 4 tak, Suzuki justru menjadikannya sebagai senjata utama. Sejak akhir tahun 1960 sampai 1990, Suzuki memandang mesin 2 tak sebagai cara paling jujur untuk mengejar performa. Karena bobotnya ringan, konstruksinya sederhana, dan rasio tenaganya yang sulit ditandingi. Filosofi ini bukan cuma tertulis di brosur, tapi dibuktikan langsung di lintasan balap dunia. Puncak kegilaan Suzuki di dunia 2 tak dimulai dari Grand Prix 500cc, khususnya di era 1970 hingga 1980-an. Dengan menggunakan Suzuki RG 500 yang pertama kali turun di lintasan pada tahun 1974, menggunakan mesin Square 4 2 tak. Mesin ini punya tenaga yang buas. Karakter liarnya membuat RG 500 ditakuti sekaligus dikagumi. Motor ini tidak ramah, tapi sangat cepat. Dan disinilah Suzuki benar-benar berbeda. Teknologi balap ini tidak disimpan di paddock, tapi diturunkan ke motor jalan raya. Keputusan nekat ini melahirkan Suzuki RG 500 Gamma yang diproduksi antara tahun 1985 sampai 1987. Menjadi salah satu motor produksi paling ekstrim yang pernah dibuat pabrikan Jepang. Menggunakan mesin 500cc 2 tak 4 silinder dengan bobot yang ringan, dan soal tenaga mendekati performa motor balap. Di zamannya RG 500 Gamma bukan motor untuk semua orang. Motor ini panas, boros, dan menuntut skill yang tinggi. Tapi justru disitulah letak asiknya. Suzuki seolah berkata, ini motor balap, kalau berani silahkan pakai di jalan. Dan sampai hari ini RG 500 Gamma masih dianggap sebagai holy grail motor 2 tak. Lalu turun satu kelas, ada Suzuki RG 250 Gamma yang diproduksi sejak tahun 1983 hingga 1996. Inilah motor yang membuat mimpi menjadi pembalap terasa lebih realistis. Mesin 2 tak dengan 2 silinder, tenaganya besar di kelasnya, menggunakan sasis yang terinspirasi langsung dari dunia balap. Di era 80 sampai 90-an, RG 250 menjadi idola anak muda. Bukan cuma cepat, tapi juga tajam saat diajak menikung. Banyak pembalap jalanan, bahkan pembalap profesional memulai karirnya dari motor ini. Bahkan di beberapa negara, popularitas RG 250 mengalahkan motor 4 tak dengan kapasitas yang lebih besar.
Kemudian ada Suzuki RG400 Gamma yang diproduksi pada tahun 1985 sampai 1987. Motor ini sering dilupakan, padahal perannya sangat penting. Dikhususkan untuk pasar Jepang dengan regulasi yang ketat. RG400 membuktikan bahwa Suzuki tidak sekedar mengejar angka cc, tapi rasa berkendara dan adrenalin balap yang bisa dibawa ke jalan raya. Namun Suzuki tidak berhenti hanya di motorsport full firing. Mereka juga membuktikan bahwa mesin 2 tak bisa dipakai harian dan jarak jauh. Lalu Suzuki meluncurkan GT Series yang diproduksi sejak awal 1970-an. Ada GT250, GT380, GT550 hingga GT750. Suzuki GT750 menggunakan mesin 2 tak berpendingin air. Karakternya halus, torsi bawah kuat, dan nyaman untuk touring. Di Amerika Serikat, Suzuki GT50 mendapat julukan Water Buffalo. Julukan ini muncul karena bodinya besar dan berat, mirip kayak kerbau, serta penggunaan pendingin air yang sangat jarang di era itu. GT750 bahkan dikenal sebagai motor 2 tak paling beradab di masanya. Disinilah Suzuki membuktikan kalau 2 tak nggak harus selalu liar. Kalau mau, 2 tak juga bisa dibuat untuk santai. Memasuki era 1990-an, Suzuki meluncurkan RGV 250 yang diproduksi dari 1988 sampai 1996. Menggunakan mesin V-twin 2 tak, rangka aluminium, dan handling yang jauh lebih presisi. RGV 250 menjadi jembatan antara era klasik dan era superbike modern. Sementara di kelas kecil dan menengah, Suzuki tetap konsisten dengan 2 taknya. RG125 hadir sejak 1985 dan RG150 yang diproduksi tahun 1997 sampai 2002 menjadi motor impian generasi muda, terutama di Asia. Khususnya RG150, motor ini sangat populer di Indonesia karena menawarkan sensasi sport murni di jalan raya. Sesuatu yang sulit ditandingi motor 4 tak sekelasnya di masa itu. Dan ini juga menjadi generasi terakhir di keluarga besar Suzuki RG Series. Dan pada akhirnya di tahun 1990-an, ketika regulasi emisi dan tuntunan pasar harus memaksa mesin 2 tak untuk pensiun. Disinilah Suzuki meninggalkan warisan yang nggak main-main. Bukan cuma soal jumlah model, tapi keberanian. Suzuki adalah pabrikan yang paling jujur dengan mesin 2 tak, tidak menyamarkan dan tidak melembutkan kelebihannya. Mereka membiarkan motor-motor ini menjadi apa adanya, dengan karakter cepat, keras, dan penuh adrenalin. Kalau kalian sendiri, motor 2 tak apa yang membuat kenangan tersendiri di hidup kalian? Nah, sekian dulu video kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.